Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu teman-teman, sahabat semuanya, saudara-saudari dimanapun berada. Semoga dilimpahkan rezeki, berkah, barokah, melimpah. Amin, amin, amin. Oke, kita tengok-tengok kutip-kutip cerita kisah Wali Songo ya dari Wikipedia. Kisah singkat 9 wali Allah, sering disebut juga Wali Songo. Oke, kemarin kita sampai pada Maulana Malik Ibrahim ya, atau Makdum Ibrahim. Sekarang kita lanjut ke 1392 Masehi. Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Oke, beberapa versi menyatakan bahwa kedatangan disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Oke, jadi seiring sejajar ini kisah beliau juga masih era Majapahit, teman, gitu. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Oke, teman, tuh tepatnya. Masuk Gresik sekarang ya. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Oke, beliau dakwah sambil berdagang. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan dirinya untuk mengobati masyarakat secara gratis. Jadi kalau ada masyarakat yang sakit, beliau itu mengobati sebagai tabib, begitu teman. Kabarnya ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Champa atau Kamboja. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya, kakek Bantal. Juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Oke. Jadi pertanian juga dikembangkan, teman, pada era itu. Ia merangkul masyarakat bawah, kasta yang disisihkan dalam Hindu, maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Jadi waktu itu Majapahit itu krisis ekonomi ya karena perang saudara. Jadi era ini era 1392 itu. Nah, selesai membangun dan menatap pondokan tempat belajar agama di Leran tahun 1419 Masehi. Nah, ini eranya tahun 1419 Masehi. Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Oke, teman, sekarang kita masuk ke Sunan Ampel. Sunan Ampel, ia putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Champa pada 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, di daerah Ampel atau Ampel Denta. Oke, teman. Wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya dalam kurung kota Wonokromo sekarang. Oke. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Syed Ali Murtado, sang adik. Tahun 1440 sebelum ke Jawa, mereka singgah di Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian ia melabuh ke daerah Gresik. Oke. Dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya. Bibinya yang seorang putri Champa itu, teman. Ya, yang seorang putri dari Champa. Oke. Nah, versi ini menyebutkan bibinya itu bernama Dwarawati. Oke. Yang dipersunting salah seorang raja Majapahit waktu itu yang masih beragama yang sebelumnya ya. Nah, yang bergelar Prabu Sri Kertawijaya. Ini belum Islam dikisahkan di sini, teman, Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban.
memang pergerakan penyebar Islam zaman kerajaan Majapahit itu pelan ya teman. Maksudnya adalah secara kasih sayang dan kebaikan kepada masyarakatnya. Kalau kita mengomentari mungkin seperti itu teman. Oke. Dari perkawinan itu, oke. Tadi bernama Dwarawati yang dipersunting salah seorang raja Majapahit ya, bernama Prabu Sri Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak 25 km arah selatan kota Kudus nih dalam kurung ya, hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah. Jadi ini ketika Sunan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel turut berperan penting dalam kerajaan Islam pertama, yaitu Demak, pertama kerajaan di Jawa ya. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah atau putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit ya itu, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi teman. Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad 15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, pendidikan agama ya, agama Islam. Bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian menyebarkan untuk berdakwah berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, namun pada para santrinya ia hanya memberikan pengajaran yang sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah molimo, larangan ya. Molimo itu larangan teman. Moh main, moh ngombe. Main adalah berjudi, moh ngombe adalah minuman keras, moh maling adalah mencuri, moh madat itu perbuatan tercela lah, kurang lebihnya begitu. Moh madon adalah berzina. Jadi ini larangan molimo, yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan sesuatu yang buruk ya, dan tidak berzina, yang dilarang. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Oke, begitu teman. Jadi kita mengomentari ya, ini awal berdirinya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di bumi Jawa. Nah, di sini seperti yang telah saya baca tadi, jadi itu yang menunjuk Raden Patah ini ya. Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Brawijaya V, Raja Majapahit. Nah, jadi Raden Patah itu versi ini adalah putra dari Brawijaya V untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Jadi masih keterkaitan Raden Patah dari Demak atau Raja kerajaan Islam pertama di Demak itu masih keturunan dari Brawijaya, dan Brawijaya adalah Majapahit. Begitu teman, lebih kurangnya. Oke. Terima kasih untuk kali ini, semoga bermanfaat ya. Kita akan lanjut untuk kesempatan yang baik lain waktu. Semoga saudara-saudari dimanapun berada, yang di luar negeri, yang di Nusantara, yang di kepulauan-kepulauan Nusantara, yang di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua ya, yang pokoknya di semua tempat Anda berada, semoga diberi kesehatan, sejahtera, rahayu, kinayungan, panjang umur,
sehat sentosa, rezeki melimpah, berkah barokah, amin amin amin. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.